إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita diberikan sehat walafiat. Kita diberikan taufik, inayah, bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing langkah-langkah kita untuk istiqamah di jalannya sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai muslim tentu kita harus taat dan patuh kepada Allah. Kita harus menjalankan perintah Allah. Kita harus menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kita yakin setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti membawa kebaikan. Dan apa yang dilarang oleh Allah pasti karena ada mudarat dan bahaya di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah umat terbaik, khairu ummah. Allah yang menegaskan bahwa kalian umat Muhammad, umat Islam adalah umat yang terbaik. Kenapa disebut sebagai umat terbaik? Karena ada misi besar. Karena ada tugas besar yang dipikulkan oleh Allah kepada umat Islam ini, yaitu ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sengaja kalian dikeluarkan untuk manusia dengan tugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, agar kalian menyuruh pada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Kalian punya tugas besar itu. Allah memberikan amanah kepada kita umat Islam untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan amanah tersebut melekat pada keistimewaan karakter umat Islam ini. Tidak boleh lepas. Bahwa ketika umat ini diberikan amanah tersebut harus dia tunaikan dengan baik. Dan itulah sebabnya kalau kita melihat bahasa-bahasa Al-Quran dan Sunnah selalu mengarahkan kita agar kita mengembangkan sikap amar ma'ruf nahi munkar. Kita bukan umat yang hadir untuk hidup nafsi-nafsi, hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain di sekitar kita.
Kita bukan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang soleh secara pribadi, tetapi kita dihadirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang soleh dan sekaligus muslih, memperbaiki orang-orang di sekitarnya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan satu surat Wal Asr, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa manusia ini merugi, kata Allah. Siapa yang tidak merugi? Yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi tidak berhenti pada iman dan amal saleh saja. Allah meneruskan dengan ungkapannya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Harus ada usaha untuk saling mengingatkan, saling menasihati dengan kebenaran, saling mengingatkan, saling menasihati dengan kesabaran. Inilah suasana yang ingin dibangun oleh Allah. Umat Islam harus menjadi umat yang saling mengingatkan satu dengan yang lain, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kita manusia besar kemungkinan pada satu saat dia terjerumus pada kesalahan, terjerumus pada kealpaan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Bayangkan kalau seandainya tidak ada budaya amar ma'ruf nahi munkar. Bayangkan seandainya tidak ada budaya saling mengingatkan, apa yang terjadi? Karena itu orang yang hidup dengan kesalehan pribadi rentan dalam bahaya. Banyak orang yang melakukan ketaatan, tetapi karena dia tidak hidup dalam suasana amar ma'ruf nahi munkar, mudah terjerumus, mudah menyimpang, mudah melakukan kesalahan, mudah melakukan dosa dan maksiat. Tapi ketika dia hidup dalam suasana amar ma'ruf nahi munkar bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, insya Allah imannya akan lebih terjaga. Ketika dia melakukan kesalahan, ada saudaranya yang mengingatkan, ada saudaranya yang mengkoreksi. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan penjelasan tentang agama Islam ini, Rasulullah singkat mengatakan ad-din an-nasihah. Inti dari agama ini adalah nasihat. Sama seperti ketika kita memahami al-hajju arafah, inti dari haji itu arafah. Kalau kita bicara tentang inti dari agama ini adalah an-nasihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah tidak ada nasihat, maka agama menjadi begitu rentan dalam bahaya. Itulah yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita bisa menjaga amar ma'ruf nahi munkar, terus kita saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain, insya Allah kita akan bisa menjaga keimanan kita. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lalu ayat ini ditutup dengan firman-Nya wa tu'minuna billah. Barangkali ada orang bertanya, kenapa iman kepada Allah justru diletakkan di belakang sesudah amar ma'ruf nahi munkar? Kenapa tidak diletakkan di depan? Sebagian ulama mengatakan justru ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar pada waktu yang sama, kita sedang menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semangat agar keimanan kita terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah garansi dari Allah, wa tu'minuna billah. Kalian terus dalam keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, manakala kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bahaya besar. Sebab syayatinal insi wal jin, setan dari kalangan jin dan manusia, terus berusaha untuk melakukan hal yang sebaliknya. Disebutkan di dalam Al-Quran, al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd
ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Kata Allah bahwa orang-orang munafik, orang-orang yang dalam hatinya terdapat kekufuran, mereka baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyuruh kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Mereka terus menerus melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita tidak punya kekuatan, maka kita akan kalah oleh kekuatan orang-orang yang justru menyuruh, menyebarkan kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Allah Ta'ala, hendaknya ada di antara kalian bukan hanya satu dua, tetapi ummah, kata Allah, umat jumlah yang cukup banyak yang punya kekuatan untuk terus menyuarakan kebenaran, untuk terus menyuarakan dakwah, untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, di instansi kita masing-masing. Kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.